Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Pagi. Ibu, perkenalkan saya Rista, saya perawat yang berjaga pada pagi hari ini. Iya. Tujuan saya datang ke sini ingin melakukan pendidikan kesehatan terkait pentingnya minum obat secara teratur dan kontrol ya Bu. Iya. Saya akan membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, kita mulai saja ya Bu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama yaitu apakah sehat jiwa itu, serta ciri-ciri sehat jiwa, terus apa itu sakit jiwa, serta ciri-ciri sakit jiwa. Terus nanti ada juga mengapa penderita gangguan jiwa itu harus minum obat secara teratur. Terus mengapa penderita gangguan jiwa sering tidak teratur minum obat, dan apa akibat jika tidak teratur atau terhenti minum obat. Terus faktor apa saja yang menyebabkan kekambuhan ya Bu, serta apa yang harus dilakukan jika penderita menolak minum obat, seperti itu Bu. Nah, ini ada leaflet untuk dipelajari ya Bu. Baik Bu, kita mulai saja. Yang pertama yaitu apakah sehat jiwa itu. Nah, di sini sehat jiwa adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, seperti itu Bu. Terus bagaimana ciri sehat jiwa? Untuk ciri sehat jiwa itu di sini ada dua ya Bu. Yang pertama, emosi tenang, cukup bahagia, dapat bergaul, serta bebas dari rasa khawatir. Terus yang kedua, dapat memelihara keseimbangan jiwa, serta mantap atau tabah memiliki tanggung jawab, serta mampu mengambil keputusan. Nah, untuk apa itu sakit jiwa? Di sini itu sakit jiwa adalah terjadinya perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, seperti umumnya berlebihan, berkurang, atau abnormal. Untuk apa saja ciri sakit jiwa? Di sini ciri sakit jiwa ada 3 Bu. Yang pertama itu ada gangguan fungsi tubuh, terus ada gangguan fungsi mental, serta perubahan pribadi dan sosial. Nah, untuk yang gangguan fungsi tidur itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada susah tidur, tidak ada selera makan, makannya kadang sedikit, terus buang air kecil lebih sering, sulit buang air besar. Untuk gangguan fungsi mental, nanti si penderita sakit jiwa akan berperilaku aneh, membuat keluarga atau orang lain bingung dan malu. Terus lebih kayak seperti lebih membahayakan diri sendiri. Terus banyak bicara atau banyak diam, pembicaraannya sulit dimengerti. Terus ada yang ketiganya itu menunjukkan perasaannya sedih atau gembira yang berlebihan. Terus mendengar suara atau melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat atau tidak bisa dengar. Terus untuk yang perubahan pribadi dan sosial, yaitu penderita akan mengabaikan kebutuhan tubuh atau kebersihan dirinya, atau dia tidak peduli akan kebersihan tubuh dirinya. Terus untuk materi selanjutnya yaitu ada mengapa penderita gangguan jiwa harus minum obat. Nah, yang pertama, si penderita umumnya merasa tidak memiliki masalah atau merasa dirinya itu tidak sakit. Terus yang kedua, memperbaiki kondisi si penderita. Terus mengapa penderita gangguan jiwa itu sering tidak teratur minum obat. Yang pertama, si pasien tidak menyadari kalau dirinya itu sakit. Terus terkadang dia merasa bosan dengan pengobatan karena membutuhkan waktu yang begitu lama. Terus yang ketiga, ada efek samping dari pengobatan. Terus tidak nyaman atau terhadap jumlah dan dosis obat. Mungkin obat yang diminum terlalu banyak sehingga membuat si pasiennya itu bosan. Terus lupa minum obat. Terus tidak mendapat dukungan dari keluarga. Terus ada juga yang sikap negatif terhadap pengobatan atau berhenti pengobatan medis karena melakukan pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif. Terus apa akibat jika tidak teratur minum obat? Nah, untuk jika tidak teratur minum obat dapat menimbulkan kekambuhan. Untuk penyebab kekambuhan itu sendiri, di sini ada tidak teratur atau terputusnya minum obat.
itu bisa menyebabkan kambuhan. Terus kurangnya peran keluarga dalam merawati pasien untuk sembuh. Terus ada juga tidak melibatkan si penderita dalam pergaulan ya Bu, seperti itu. Terus untuk apa yang harus kita lakukan jika penderita menolak minum obat? Yang pertama tuh berkesepakatan dengan si pasien atau kita buat jadwal minum obatnya. Misalnya pagi hari tuh misalnya habis sarapan, misalnya jam 7. Habis sarapan jam 7 tuh kita jadwalkan habis sarapan kita minum obat. Terus jam 12 habis makan siang kita jadwalkan juga minum obat. Terus malamnya habis sarapan malam. Terus kita jelaskan manfaat obat bagi kesehatan si pasien. Terus juga ada modifikasi pemberian obat seperti diminumnya bersama saat makan buah. Terus berikan pujian langsung saat mempunyai keinginan minum obat. Seperti itu ya Bu. Selain pentingnya minum obat juga penting juga untuk melakukan kontrol setelah pasien pulang. Misalnya dari rumah sakit menyuruh pasien kontrol sebulan sekali, ya kita lakukan kontrol 1 bulan 1 kali. Seperti itu ya Bu. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah, jika tidak ada, saya izin kembali ke ruangan. Semoga bermanfaat. Permisi.